Lu tahu nggak apa bisnis terlicik yang pernah ada? Yap, monkey business. Monkey business sendiri merupakan istilah untuk strategi bisnis curang yang menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain. Dalam hal ini adalah konsumen, dengan cara menjanjikan keuntungan besar tapi akhirnya menghilang setelah mendapatkan uang. Nah, ini tuh mirip kayak monyet yang lari setelah mendapatkan makanan yang diambil. Para pelaku biasanya mengiming-imingi calon korban dengan keuntungan yang besar dan cepat. Nah, makanya dalam video kali ini gua bakal bahas bagaimana cara kerja dari monkey business itu sendiri dan bagaimana solusi untuk menghindarinya. Biar nanti harapannya kalian yang nonton video ini nggak jadi korban dan bisa terhindar dari praktek kecurangan tersebut. Untuk keseluruhannya udah gua jelasin di video ini, so ditonton sampai habis. Monkey business adalah sebuah praktek bisnis kotor yang menyebabkan kerugian suatu pihak. Sementara pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru melarikan diri. Namun, bagaimana sebenarnya cara kerja dari sistem bisnis ini? Praktik bisnis ini cukup luas dan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, biasanya ada pola yang bisa kita lihat dengan mudah. Nah, salah satunya ada pada komunitas bisnis yang nggak sustain, atau secara fisik nggak bisa ditemukan sepanjang waktu. Karena pada dasarnya, monkey business merupakan praktik yang mengandalkan tren. Oleh karena itu, produk yang menjadi komunitas bisnisnya pun bisa dibilang sebagai produk-produk musiman. Cara kerjanya pun sebenarnya cukup sederhana. Pelaku bakal mencoba meyakinkan korbannya untuk membeli atau berinvestasi pada sesuatu yang memang sedang trending saat itu. Nah, dan gak jarang, pelaku juga mengiming-imingi korban dengan keuntungan yang besar secara cepat. Nah, begitu korban percaya dan melakukan pembelian atau investasi, pelaku akan kabur tanpa memberikan produk atau hasil investasi yang dijanjikan. Akibatnya, korban pun mengalami kerugian secara materi. Selalu ingat untuk berhati-hati apabila ada seseorang yang datang menawarkan keuntungan besar secara instan, tetapi produk atau investasi yang dibawanya bersifat musiman atau hanya memanfaatkan tren aja. Biar lebih paham, gua bakal kasih contoh pakai cerita berikut. Pada suatu hari, ada saudagar kaya yang berkunjung ke sebuah desa, dan sebut aja nama desanya Desa Teduh. Nah, di Desa Teduh ini banyak sekali hewan kera. Lalu, saudagar itu pun membuat pengumuman. Dia bilang kayak gini ke penduduk desa, "Saya akan membeli seekor kera dengan harga 100.000 rupiah." Nah, ketika mendengar itu, semua penduduk desa pun terkejut. Mereka berpikir, kenapa kera yang selalu mereka usir karena dianggap mengganggu, malah ingin dibeli dengan harga 100.000 rupiah per ekornya. Akibat tawaran tersebut, penduduk desa pun menjadi penasaran. Akhirnya mereka pergi ke hutan untuk menangkap kera-kera tersebut dan berniat menjualnya ke saudagar tadi. Dan ternyata benar aja, saudagar itu pun memberikan 100.000 rupiah untuk setiap ekor kera yang ditangkap. Karena banyak diburu, kera di Desa Teduh pun semakin langka. Namun anehnya, saudagar yang kaya itu malah menaikkan tawarannya menjadi 200.000 rupiah per ekor. Akibatnya, penduduk pun semakin semangat untuk mencari kera yang tersisa. Yang pada akhirnya, hewan kera di Desa Teduh pun menjadi sangat langka. Namun nih ya, siapa sangka, saudagar malah membuat pengumuman yang lebih gila lagi, bahwa dia akan membeli kera apapun dengan harga 500.000 rupiah. Setelah mengumumkan hal tersebut, saudagar itu pun pergi meninggalkan desa dan berjanji besok bakal kembali lagi. Nah, nggak lama setelah saudagar pergi, asistennya pun berkunjung ke Desa Teduh dan menyebarkan gosip bahwa ia akan menjual kera si saudagar secara diam-diam hanya dengan harga 300.000 rupiah. Saat mendengar gosip tersebut, antusias penduduk pun langsung meningkat. Para penduduk desa pun berebut ingin membeli kera tersebut. Bahkan sampai ada yang memborong beberapa kera dalam jumlah besar. Mereka berpikir akan mendapatkan keuntungan setelah memberi kera seharga 300.000 rupiah dari asisten tersebut dan menjualnya lagi dengan harga 500.000 rupiah kepada saudagar saat ia kembali. Nah, tapi apa lu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yap, saudagar dan asistennya nggak pernah kembali lagi setelah berhasil menjual seluruh kera tersebut. Nah, dari cerita tadi, gua harap lu udah lebih paham tentang bagaimana skema monkey business ini berjalan. Yang ketika kalau udah dapat makanan atau barang yang dia mau, dia bakal kabur. Strategi bisnis ini bertujuan untuk merugikan orang lain dengan cara meningkatkan keuntungan diri sendiri, walaupun dengan penipuan. Adapun beberapa monkey business yang pernah sempat ada, yakni bisnis ikan hias, tanaman hias, batu akik, dan lain sebagainya.
Adapun beberapa tips agar lu terhindar dan nggak jadi korban dari skema monkey business ini, yakni yang pertama, jauhi sindrom FOMO. FOMO sendiri atau fear of missing out adalah perasaan takut ketinggalan tren. Nah, FOMO ini bisa jadi sangat berbahaya kalau orang yang mengalami sindrom ini cenderung lebih mudah terjerumus dalam monkey business karena nggak pengen ketinggalan tren yang sedang populer. Yang kedua, jangan langsung tergiur dengan iming-iming keuntungan yang ditawarkan. Uang adalah hal yang sangat sensitif, karena hampir semua hal di dunia ini membutuhkan uang sebagai alat tukar. Karena itulah banyak orang yang berusaha mendapatkannya, bahkan dengan cara yang tampaknya mudah. Nah, pelaku monkey business sendiri sering memanfaatkan celah ini dengan cara menawarkan keuntungan yang berlipat ganda dan modal yang rendah kepada calon korbannya. Lu mesti waspada sama tawaran kayak gini, karena strategi ini bisa ditemukan baik secara online maupun offline dengan berbagai macam model jenisnya. Yang ketiga atau yang terakhir, cari tahu terlebih dahulu tentang bisnis yang ditawarkan. Pastikan lu memahami secara detail terhadap bagaimana cara kerja bisnis yang ditawarkan dan apakah sistem yang digunakan masuk akal atau enggak. Dengan memahami berbagai trik dan jebakan dalam monkey bisnis, lu bisa lebih waspada dan terhindar dari kerugian yang nggak diinginkan. Memahami bagaimana cara kerja dari monkey business adalah langkah awal untuk melawannya. Dengan mengetahui cara permainannya, diharapkan kita sebagai masyarakat dapat terhindar dari skema bisnis kotor ini. Harapannya, semoga untuk kedepannya nggak ada lagi orang-orang yang nggak bersalah terjerumus oleh monkey business ini. Karena pada akhirnya, bisnis yang sesungguhnya adalah membangun kepercayaan antara pembisnis dan customer, bukan malah mengakalinya. Nah, kalau menurut lu gimana nih tentang fenomena monkey business ini? Coba tulis di kolom komen. Jika lu suka videonya, jangan lupa like, share, dan bantu subscribe channel ini agar dapat berkembang terus setiap harinya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you.